Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Sukacita Natal, kita akan mengakhiri dengan episode yang berjudul Resep Sukacita Maria. Teks kita adalah dari Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 50. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia." Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah. Dan saya percaya bahwa inilah yang menjadi respon secara total dari seseorang yang berjumpa dan mengalami Tuhan secara pribadi dan menerima janji Allah, sekalipun janji itu beresiko tinggi kepada dia. Maria tahu dengan dia hamil, Yusuf bisa menceraikan dia. Dia akan dirajam batu menurut hukum Yahudi, hukum Taurat. Dan dia mungkin akan ditelantar dan dibuang. Tetapi karena iman dan kepercayaan, dia merespon. Dan ini adalah dasar daripada penyembahan. Totalitas di dalam ekspresi kita memuji Tuhan. Pikiran, tubuh, jiwa, roh, dan kekuatan kita. Kita merespon. Dan Yesus berkata bahwa akan tiba waktunya Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Didasarkan kepada firman, tetapi kemudian ekspresi itu dinyatakan. Dan ekspresi sebagai tanggapan kita kepada kasih Allah, ekspresi penyembahan dan pujian kita juga akan memberkati orang lain. Selain pasti akan menguatkan kita. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Dan itu yang akan mendorong kita terus. Ketiga alasan Maria, dan ini menjadi resep sukacitanya. Kenapa dia memuliakan Tuhan? Kejiwanya memuliakan Tuhan. Yang pertama, dia sadar Tuhan memperhatikan kerendahan, keadaan yang begitu rendah. Dia adalah orang yang lemah, wanita, terpinggirkan, orang yang datang dari Nazaret, tidak dianggap kotor. Tetapi Tuhan telah memperhatikan hamba-Nya ini. Ini berbicara mengenai ketidakberdayaan, kekosongan, kebangkrutan, ketidakmampuan. Dan bukankah itu adalah titik-titik yang senantiasa bertemu antara keadaan manusia yang seperti itu dengan Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia. Perjumpaan kita dengan Allah selalu dimulai dari keadaan mengakui, saya tidak berdaya. Matius pasal yang kelima ayat 3 mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga." Mengakui akan ketidakberdayaan kita. Ini juga mewakili keadaan bangsa Israel. Kekosongan mereka selama ini. Karena mereka tidak punya, seperti seorang wanita yang tidak punya anak, childlessness. Dan childlessness-nya ini, kemandulan bangsa Israel 400 tahun. Karena mereka belum memiliki Mesias. Penebus belum datang. Itu seperti perempuan mandul. Dan ini sekarang waktunya, karena dia sadar, Tuhan, Engkau melawat aku di tengah-tengah kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mazmur Daud, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Keadaan di mana kita hancur, remuk, mengalami tekanan, justru itu adalah keadaan terbaik kita memuji Tuhan. Pujian yang naik karena kita hanya punya satu hal saja. Tuhan itu sendiri. Tuhan itu perlindungan kita. Tuhan itu kota benteng kita. Yang kedua, resep Maria memuji dan memuliakan Tuhan. Karena dia sadar semua keturunannya sejak titik itu akan menyebut dia diberkati. Akan menyebut dia berbahagia. Dan kita tahu, setiap kali kita berbicara mengenai Natal, kita pasti akan mengingat dan bersyukur akan seorang anak darah, anak perempuan yang bersedia rela menanggung resiko mati. Dan dia diberkati. Dan kita bersyukur. Dan ini sebenarnya kepada orang percaya, ini bagian kita.
bahwa kita dipanggil untuk diberkati. Wahyu pasal yang ke-20 ayat 6 dikatakan, berbahagialah dan kuduslah ia. Siapa itu mereka? Yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kita telah ditentukan untuk diberkati. Dan berkat pertama adalah kita mengalami kebangkitan pertama dari antara orang mati. Ketika sangkakala dibunyikan. Dan kemudian kita dibangkitkan dan dijemput oleh Kristus. Dan untuk menghadiri pernikahan anak domba. Menerima mahkota kehidupan upah daripada kehidupan kita bersama Tuhan di bumi ini. Dan juga yang kedua dikatakan tidak akan mengalami lagi kematian kedua. Karena kematian kedua itu hanya untuk orang-orang yang selama di dunia ini tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Tidak mau bertobat. Sehingga mereka akan mati dan kekal dan tidak punya lagi kesempatan kedua untuk bertobat. Dan yang ketiga keberkatan kita adalah kita menjadi imam dari Allah dan Kristus. Dan kemudian kita memerintah bersama dengan dia di kerajaan 1000 tahun. Dan juga sampai kepada kekekalan. Luar biasa bahwa berkat itu bukan hanya yang kita terima di dunia ini. Kekayaan material itu sangat-sangat rendah. Karena ada yang lebih tinggi. Keselamatan kita, kekekalan, pemerintahan bersama Kristus, kebersamaan kita dengan Kristus itu berkat. Ada orang yang dengan segala kekuatan agamanya tidak bisa mengalami keintiman dengan Kristus. Keintiman dengan Kristus adalah berkat. Mari kita kejar ini. Karena ini berkat yang luar biasa. Kalau kita penuh, kita tidak akan kelaparan akan pengakuan duniawi, pengakuan manusia. Kita akan aman hidup dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan aman, being content, puas dengan apa yang ada pada kita. Nggak perlu takut. Tetapi saya percaya juga, bila Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu untuk kemuliaannya dan dalam rencananya, dia pasti akan kerahkan orang-orang untuk mendukung dan menyediakan kepada kita. Jadi jangan takut. Dia melindungi kita dari maut dan memberikan kita persediaan pada waktu kelaparan. Tidak akan pernah ada orang-orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Alasan ketiga, Maria memuliakan karena pengalaman kesempurnaannya bersama Allah. Yaitu dikatakan bahwa dia melihat Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Dengan kata lain, dia menyaksikan kuasa Allah. Kuasa yang mengubah hidupnya. Dan saya percaya bahwa ini kuasa ini, yaitu ketika dia harus mengandung Kristus. Dan ini mujizat. Kuasa perbuatan besar Allah. Yang kedua dikatakan, bayi yang kau kandung ini kudus. Dengan kata lain, pengudusan ini terjadi karena Kristus masuk ke sana. Dan yang ketiga, rahmat yang turun-temurun diberikan. Dan rahmat ini berbicara mengenai hesed, kasih karunia kesetiaan Tuhan kepada orang percaya, orang yang takut akan dia. Dan sejak perjanjian lama, Tuhan menyediakan ini. Ada 250 kali kata ini muncul berulang-ulang berkaitan dengan Allah dan orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjian ini masih berlaku kepada kita. Perjanjian kerahmatan Allah turun kepada kita. Dan rahmat ini, kesetiaan ini menyertai kita. Kalau Maria mengalami itu karena Kristus ada dalam kandungan, bagi mereka yang menerima Kristus lahir dalam hidup mereka, kita mengalami kuasa transformasi hidup kita dari dalam keluar. Karakter-karakter Kristus muncul. Dan yang kedua, kita mengalami kesetiaan, kekudusan Allah. Di mana hidup kita, sanctification process. Kita hidup bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kesucian kepada kesucian, dari iman kepada iman, dari kebenaran kepada kebenaran. Dan makin lama makin menyerupai Kristus. Itu berbicara karakter ilahi. Dan yang ketiga, kita mengalami rahmat terus-menerus. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena Tuhan menyertai kesetiaannya kekal selama-lamanya. John Donne mengatakan begini, God's mercy hath no relation to time, no limitation in time. Whom God loves, He loves to the end. And not only to their end, to their death, but to His end. And His end is, He might love them still.
Rahmat Tuhan itu tidak ada batasnya, tidak ada batas waktu. Dia mengasihi mereka sampai bukan hanya akhir hidup daripada orang benar, tapi sampai kepada akhir daripada Allah. Dan kita tahu karena Allah itu tidak berbulan, tidak berakhir, artinya rahmat Tuhan kepada orang yang dikasihinya itu kekal. Dari sekarang sampai kepada kekekalan. Saya percaya, ketika kita sudah mengalami Kristus dan mengalami kelahiran kembali, mari sahabat Lex Filipina, kita teruskan resep sukacita Maria ini. Sadar akan kerendahan hati dan keadaan kita yang memerlukan Kristus. Yang kedua, kita hidup di dalam berkat Tuhan. Tidak usah kejar berkat. Berkat akan mengikuti orang yang benar. Ketiga, kita mengalami kesempurnaan keintiman kita dengan Tuhan, yaitu kuasa yang merubah, kekudusan, dan kemudian rahmat yang sampai kepada kita. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia yang begitu luar biasa. Jiwa kami memuliakan, hati kami bersyukur kepada karena Engkau telah memperhatikan. Saat ini, apapun keadaan dan keterpurukan kami, Tuhan pun tidak pernah berubah. Setiap kedukaan, kesengsaraan kami, Engkau perhatikan. Engkau akan berjumpa dengan setiap kami. Terima kasih, kami telah ditentukan, diberikan menjadi hidup berbahagia karena Kristus. Terima kasih keintiman yang merupakan wujud hubungan kami dan berkat yang tidak bisa diganti oleh apapun. Puas, penuh, dan aman selama hidup. Terima kasih Bapak untuk kuasa, kekudusan, dan rahmat yang membuat kami percaya dan mengalami kuasa Tuhan hari demi hari. Bagaimana kami membangun persekutuan kami intim dengan Tuhan. Relasi kami dipulihkan, kekudusan hidup kami semakin memanjang. Firman-Mu semakin nyata terbukti dalam perilaku kami, cara berpikir dan perkataan. Biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta